may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada yang bisa mendahului takdir Allah. Ya, kita menunggu ketua umum anu sumping junior. Ya. Ya. Jadi ketua umum hari ini ada halangan. Beliau dapat musibah tadi malam, menantunya meninggal dunia sehingga tidak bisa hadir di sini. Dan saya selaku muridnya dimohon untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan penonton tidak kecewa. Pengganti itu dalam bahasa Arab disebutnya badal. Badal itu dalam nahwiyah, dalam ilmu nahwu ada badal golat. Badal istimal itu antara yang diganti dengan pengganti sama. Ya. Jadi antara yang diganti dengan penggantinya persis sama seperti itu. Tidak kurang tidak lebih. Itu badal istimal. Nah, ada badal ba'di minal kulli. Badal ba'di minal kulli itu yang mengganti itu sebagian dari yang diganti. Nah, mudah-mudahan saya itu masuk yang kedua. Dan yang pertama sudah jelas tidak. Ya. Nah, jangan masuk badal yang ketiga. Naon badal nu katilu teh? Badal golat. Badal golat itu adalah pengganti yang salah. Tah, ulah nu eta nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu dan memanfaatkan ya momentum ini, majelis ini, saya dalam kesempatan ini ingin membahas ya satu ayat yang cukup pendek di dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa mathwakum. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan hendaklah engkau meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, walil mu'minina wal mu'minat, juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa mathwakum, dan Allah Maha mengetahui mutaqallibakum, tempat kalian bolak-balik, wa mathwakum, dan tempat kalian tinggal. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas dan kembali merenungi, mentadabburi pada hari ini, yaitu satu hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita beragama, di dalam kita melaksanakan Islam, yaitu tauhid. Ya, yaitu makna la ilaha illallah. Mari kita renungi kembali, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menguatkan ya akidah kita, tauhid kita. Di dalam ayat tadi ada 3 kata yang saya, atau 3 frasa yang saya garis bawahi. Pertama fa'lam, kedua la ilaha illallah, ketiga istighfar, wastaghfir. Fa'lam, ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Wastaghfir, dan minta ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ayat ini mengisyaratkan kepada kita, fa'lam, ketahuilah, fa'lam, milikilah ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang la ilaha illallah.
Ada apa dengan la ilaha illallah ini? Nanti kita bahas. Ya. Wastaghfir, dan istighfarlah. Selaku umat Islam, kita dituntut untuk banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sekali dosa. Ya. Di antara dosa yang mesti kita istighfari yaitu dosa kebodohan. Ya, dosa kebodohan. Rasul sering berdoa, Allahumma inni astaghfiruka jahli. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dari kebodohan. Pertanyaannya, bodoh itu dosa? Bu, ari bodoh dosa itu? Ya, Pak, ari bodoh dosa itu? Ya, makanya kita sekarang hadir di sini untuk menghapus dosa itu. Ya, jadi kebodohan itu dosa. Ya, cuman memang pintar dan bodoh itu relatif. Ya, cirinya kita dituntut untuk mencari ilmu. Karena itu, fa'lam, milikilah ilmunya, ketahuilah ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan-jangan wastaghfir, di antara istighfar dari kebodohan itu, kebodohan kita tentang agama dan termasuk hal-hal yang mendasar dari agama. Karena bodoh itu dosa, maka kita harus belajar. Ya, dari pintar mata ayat batasnya, Bu. Ya, kalau begitu kita harus pintar, iya. Tapi pintar itu tidak ada batasnya, ya. Dan yang paling penting itu bukan pintar dari segi kapasitas dan kapabilitas ilmiahnya, tetapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Ya. Jadi sok sanaos-ngaosna jilot. Apa jilot teh? Ngaji kolot. Ngaji kolot itu punya karakteristik, punya ciri khas apa? Barho. Naon barho teh, Bu? Ari bubar, ari poho, gitu ya. Nah, jadi meskipun seperti itu, ya, kita terus ya ke rumah barho ngajina ngedul, wah atuh begi lapur eta baca. Nah, itulah ya yang harus kita hindari. Nah, disinilah pesannya, ya, maka ilmu itu harus kita miliki, karena dengan ilmu itu kita akan lebih menguatkan keyakinan kita, ya. Dan kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya istighfar itu adalah dari kebodohan, ya, karena biasanya banyak sekali orang dari kebodohan itu salah bertindak. Itu yang mesti kita perhatikan. Nah, selanjutnya annahu la ilaha illallah. Biasa kalau kita terjemahkan secara sederhana, secara lulus, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Naon cenah Ustaz ilmu la ilaha illallah teh? Apa ilmu la ilaha illallah itu? Kan sudah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak tahu saya naon atuh Ustaz teh bet kudu dieukeun teuing, gitu ya. Nah, justru kita harus sedikit mengkaji dan mentadaburi. Pertama, sebelum masuk ke makna la ilaha illallah ini adalah salah satu bagian dari syahadat kita, ya. Syahadat kita itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadat itu apa, Bu? Syahadat itu biasa kita artikan kesaksian, ya. Syahadat itu biasa diartikan kesaksian. Syahid itu adalah saksi, orang yang menyaksikan. Ada syahid, mati syahid, orang yang disaksikan, ya. Itu adalah jadi disaksikan atau sudah disaksikan bahwa dia itu ahli surga, itu syahid, ya, dijamin. Nah, kesaksian itu arti asalnya dari menyaksikan, melihat, ya. Maka kalau misalkan di dalam satu kasus hukum misalkan, ya, dipanggil saksi, kemudian saksi itu ditanya, apakah Anda melihat kejadiannya? Tidak. Pulang kamu. Ya. Kenapa? Bagaimana bisa memberikan kesaksian? Anda sendiri tidak melihat, gitu ya, kejadian tersebut. Pertanyaannya, ya, kita ini kan tidak bisa menyaksikan Allah saat ini, melihat zat Allah saat ini di dunia ini.
Jangankan kita kan, ya, Nabi saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kata Allah, lihat ke gunung, kalau gunung itu tetap, fa inistaqarra fasawfa tarani. Tetapi gunung itu juga tidak kuat, ya. Jadi kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara kasat mata. Kita juga ditakdirkan hidup di zaman tidak bertemu dengan Nabi, ya, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya itu dibahasakan dengan apa? Bahasa syahadah, bahasa kesaksian. Apa yang mendatar belakangi atau mendasarkan kesaksian tersebut? Sehingga ya, Syekh Utsaimin itu memberikan definisi kepada syahadah itu adalah al-i'tiqadul jazimu ka'annahu bijazmihi musyahidun lahu. Jadi syahadah itu adalah, kesaksian itu adalah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang sangat kuat, ka'annahu bijazmihi, saking kuatnya, saking yakinnya, ka'annahu bijazmihi musyahidun lahu, seolah-olah dia melihat langsung. Jadi seolah-olah kita melihat langsung, saking kita yakinnya. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi keimanan kita kepada Allah dan Rasul itu seperti orang yang melihat langsung. Bahkan Nabi Abu Jahal ketemu dengan Rasulullah, ya, Abu Lahab ketemu dengan Rasulullah, tapi tidak beriman, ya, tidak bersyahadat meskipun melihat, ya. Umatnya, kita termasuk, mudah-mudahan, ya, tidak bertemu tetapi beriman dan yakin, maka keimanan kita lebih dari orang yang menyaksikan. Bandingannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada kasus hukum misalkan, ya, suka ada yang disebut dengan saksi ahli. Saksi ahli melihat peristiwa tidak? Biasanya saksi ahli itu tidak melihat peristiwa, tetapi saksi ahli itu adalah menganalisa peristiwa. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, ya. Jadi tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Kalau kata peribahasa Sunda mah, sabuni-buni na, ya, nyumput kentarasi pasti keambel. Itu teh apa? Jadi kejahatan, dosa, meskipun kita kututup-tutupi, sesungguhnya itu meninggalkan jejak. Nah, itu ada ilmunya. Makanya ya ilmu kriminologi gitu ya. Makanya ketika terjadi satu peristiwa itu suka diadakan saksi ahli. Saksi ahli itu apa? Menganalisa. Ketika dibaca oleh saksi ahli, modus operandinya apa, ya. Kemudian kalau misalkan olah TKP sekarang, ya, olah TKP itu nanti disimpulkan ini kejadiannya seperti ini, kira-kira waktunya jam sekian, ya, korban itu misalkan dia itu dianiayanya dengan seperti ini, biasanya seperti itu. Dan biasanya saksi ahli itu jauh lebih menguasai daripada yang melihat langsung. Nah, itulah yang disebut dengan kesaksian juga, meskipun yang menyaksikannya tidak melihat langsung. Seperti itulah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu harus didasari oleh ilmu, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Secara susunan bahasa, la ilaha illallah ini kalau menurut kaidah bahasa Arab, ya, la itu huruf nafi. Nafi itu meniadakan, te aya, tidak ada, nafi. Kalau nahi melarang, tidak boleh, jangan, itu nahi, ya. Kalau bahasa Arabnya nahi, kalau bahasa Indianya nehi, sami etakene gitu ya. Nah, karena bahasa Sunda jadi naha, pertama pertanyaan, ya. Nah, la itu la nafi. Ilaha illa itu dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab disebutnya istisna. Kalau ada nafi di awal, kemudian ada istisna atau ada istisna setelah nafi di awal, itu disebutnya, kalau kata santri, saya melihat di sini banyak santri, yufidul hasr, ya. Yufidul hasr itu
mempunyai arti pembatasan, penghususan. Maka apa bedanya Allahu ilahun dengan la ilaha illallah? Kalau kita mengatakan Allahu ilahun, Allah itu ilah, ya, Allah itu ilah. Ada nggak ilah selain Allah? Kalau dengan redaksi itu ada, bisa ada, ya. Kalau kita mengatakan Allahu ilahun, Allah itu adalah ilah. Kita terjemahkan misalkan Tuhan, Allah itu adalah Tuhan. Ada nggak Tuhan selain Allah? Dengan redaksi itu membolehkan ada Tuhan selain Allah. Tapi dengan redaksi la ilaha illallah, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang disebut dengan hasr. Jadi membatasi, menghususkan Allah, ilah itu hanya Allah saja. Selain itu, meskipun orang menyebutkan ada alihah, ilah-ilah, itu tidak ada dalam Islam. La ilaha illallah itu disebut dengan hasr. Ada sigat lain, redaksi lain yang mempunyai makna hasr, mendahulukan maf'ul daripada fi'il, ya, mendahulukan maf'ul daripada fi'il, mendahulukan objek. Seperti apa? Tinggal di Fatihah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka teh maf'ul, ya. Makanya diterjemahkannya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka, ya. Apa bedanya iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka atau na'buduka? Kalau kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, boleh jadi menyembah yang lain juga, ya. Tapi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah. Kalau kita menyembah juga kepada selain Allah, maka jadi musyrik. Contoh ya ibu ngarah gampang kapahamnanya. Upami saur bapak ya misalkan teh, saur bapak teh, abdi mah tuangna nasi sangu, saya makan nasi, ya. Tapi ternyata di piring teh aya hayam, aya tempe, aya tahu, aya endog, aya sambal, aya peda beureum, jengkol sareng beuteuna lengkap. Upami nyebatna abdi tuang sangu, saya makan nasi, salah tuh? Tidak. Tuang naon? Tuang sangu. Geuning eta aya hayam, saur saha teu sareng ayam. Geuning eta aya asin, saur saha teu sareng asin. Ya, kenapa? Karena tidak ada arti pembatasan. Ya. Karena tidak ada arti pembatasan. Tapi kalau begini, ngan sangu hungkul, saya hanya makan nasi, maka ketika di piring itu ada pedanya, aya belum peda, aya sambal, aya peuteuy, aya jengkol, ngabohong, musyrik tah. Ya, gitu. Nah, maka demikian juga, ya. Makanya lihat redaksi-redaksi beribadah kepada Allah itu senantiasa ada hasr, ada pembatasan, ya, ada nafi untuk selain Allah, dan ada pembatasan dan pengkhususan hanya kepada Allah saja. Itulah tauhid, ya. Sehingga kalau kita menyembah selain Allah, itulah musyrik. Nah, cenah anjeun buat minta ka Allah, dan minta ke Allah oge, gitunya. Nya musyrik teh kitu. Musyrik itu yang seperti itu, bukan yang tidak beribadah kepada Allah, musyrik itu. Tetapi dia yang beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah, eta musyrik. Nah, itu ya. Jadi la ilaha illallah itu adalah sering disebut kalimatut tauhid. Itu artinya kenapa disebut kalimah tauhid? Karena ini mengandung arti tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah beribadah hanya karena Allah saja, gitu ya. Bahasa lain dari tauhid apa? Ikhlas.
Ikhlas itu beribadah hanya karena Allah kade. Kita jadi salah paham ikhlas teh teu kapaksa. Sok saikhlasna we cenah. Ya, saikhlasna we 1000. Itu bukan saikhlasna tapi saridona. Karena ikhlas itu bukan tidak terpaksa, tapi harus dipaksakan. Ya. Agar bersih dari niat-niat selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid. Nah, kembali ke kalimat la ilaha illallah. Tadi sudah saya sebutkan secara struktur bahasa, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, la ilaha illallah ini kalau dimasukkan di rukun iman, itu adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. 6 kalau dikurangi 1 berapa? 6 dikurangi 1 5 nya. Jadi pami rukun iman genep, urang teu iman hiji, jadi iman urang teh nilainya 5 gitu. Kalau teori matematika 6 dikurangi 1 5. Teori tauhid 6 dikurangi 1 0. Ya. Jadi kalau teori matematika 6 dikurangi 1 5. Teori tauhid mah 6 dikurangi 1 0. Kenapa? Iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasul, bohong. Dari mana kita tahu Allah? Dari Rasul. Ya. Kalau Rasulnya saja tidak percaya, kita kepada Rasul tidak iman, berarti kita tidak iman juga kepada yang diberitakan dan diajarkan oleh Rasul. Gitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, cuman tidak iman kepada kitabnya. Ya. Karena Qur'annya terpercaya. Ya. Kan logikanya nggak masuk. Ya, logika tauhidnya nggak masuk. Kenapa? Gak mungkin dia beriman kepada Allah, kepada Rasul kalau kepada Al-Qur'annya tidak percaya. Karena kita mengenal Allah, mengenal Rasul, khususnya kita dari mana? Dari Quran, dari kitab. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Mantu iman ke malaikat macam teu aya malaikat mah berarti bohong itu teh. Kenapa? Rasul menerima wahyu dari siapa? Dari Allah. Melalui perantaraan siapa? Malaikat. Malaikat nanti aya, wahyu nanti teu aya. Itu logika tauhid seperti itu. Ya, jadi 6 kurangi 1 0. Maka sebetulnya untuk mengukur, kan sekarang sering untuk mengukur paham ini sesat tidak? Ya, gampang. Timbangannya adalah usuluddin. Ya. Karena beda antara ikhtilaf furu dengan ikhtilaf usul. Kalau ikhtilaf furu, meskipun ikhtilaf furu itu istilahnya rajih marjuh. Ya, istilah itu ikhtilaf furu, tidak sampai kepada dhal mudil. Ya, tidak sampai kepada dhal. Tidak sampai kepada sesat. Tapi ini rajih, ini marjuh, itu ikhtilaf furu. Kalau ikhtilafnya dalam usul, ini sesat, ini tidak. Gitu. Dan selain siratal mustaqim naon? Waladolin, ya, teu aya deui. Siratal mustaqim, upami teu siratal mustaqim, waladolin gitu. Ya. Nah, berarti selain di jalan yang lurus, itu jalan yang sesat, itu usul. Mana usul itu? Rukun iman, rukun Islam itu usul. Lamun rukun Islam napas anu 5 teh bener, berarti dia tidak sesat. Meskipun mungkin di dalam furu ada perbedaan, itu masuknya ke kategori rajih marjuh, ke teori fikih itu mah. Nah, kalau di teori fikih ada rajih marjuh. Ya, kalau di akidah sesat dan tidak sesat. Siratal mustaqim jeung dolin gitu. Bareng milih siratal mustaqim, bareng milih dolin. Makanya kalau misalkan kita ingin menilai satu pemahaman akidah, kita lihat, ya, kita lihat ini apa rukun imannya betul tidak. Nah, kenapa misalkan kita menyebutkan ya Syiah sesat? Karena diantaranya iman kepada Rasulnya cacat. Nah, ya, gulatus Syiah, Syiah yang
gulat disebutnya berlebih batas. Mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril telepat ke nama wahyu TK Ali sanes ka Muhammad eta teh kan sesat. Nah, ya. Kenapa inkar sunnah sesat? Karena dia salah dalam iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul itu termasuk iman kepada ucapan Rasulullah SAW, kepada ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita sebutkan Quran we hungkul cerita make hadis mah loba nu dhaif, Quran mah teh loba dhaif gitu. Itu salah. Itu sudah perbedaan fikih, tapi perbedaan akidah. Kada lamun beda dina akidah tadi sekali deui. Teu aya rojih marjuh. Tapi kalau beda dalam usulul akidah itu dol dan siratal mustaqim gitu. Nah, kembali ke sini ya, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu Bapak Ibu sekalian setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama, iman kepada Allah itu adalah al-imanu biwujudillah. Iman Allah itu ada. Ya. Al-imanu biwujudillah. Iman Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Iman Allah itu sebagai Rabb yang menciptakan dan mengatur semua alam dunia ini termasuk kita. Ya, yang ketiga, al-imanu biuluhiyatillah. Iman ya, Allah itu sebagai ilah. Iman kepada keilahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman terhadap asma dan sifatnya. Nah, yang pertama, iman kepada Allah itu adalah iman Allah ada. Dan ini yang paling mendasar. Tidak mungkin kita iman Allah itu sebagai Rabb, tidak mungkin kita iman Allah itu sebagai ilah kalau tidak percaya Allah ada. Oke, ayat ateistel. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, nah ini sangat mendasar ini, ya. Yang jadi pertanyaan, kalau ada mengatakan, apakah Allah itu ada? Ada. Apa buktinya? Mana Allah teh? Kadang ngabugeg bu. Ya. Nah, iya ya, jangan-jangan, gitu ya. Nah, makanya ada dalil, ada bukti bahwa Allah itu ada, ya. Ada dalil dan ada bukti bahwa Allah itu ada. Kan zaman sekarang itu orang itu harus masuk di akal, ya, harus rasional, gitu ya. Nah, Allah itu ada dan adanya itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan hujah, dengan dalil. Dalil pertama, Allah itu ada, itu adalah dalil secara fitrah. Dilalatul fitrah. Apa dilalatul fitrah? Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah aslul khalqah, penciptaan kita, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ada yang menerjemahkan juga fitrah itu Islam, ya. Kenapa? Kesananya fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Kade pak abawahu jangan diterjemahkan kedua bapaknya. Kan ari abun teh naon? Bapa. Abani, abawani, dua bapak sanes. Abawan itu adalah ibu bapak, karena tidak ada seorang pun yang punya bapak dua atau punya ibu dua. Zaujun apa artinya? Suami. Zaujaini, zaujani artinya apa? Suami istri. Nah, sajodoh zaujaini itu, ya, suami istri. Ya, zaujatun istri. Pami zaujataini. Ulah ibu milih ngamak. Si ibu masuk mancing-mancing, mungkin ngamak begitu ya. Nah, jadi itu karakter bahasa Arab, ya. Itu karakter bahasa Arab. Nah, dilalatul fitrah, dalil secara fitrah. Kenapa? Karena secara fitrah, secara asal penciptaan,
manusia itu punya kecenderungan untuk beriman. Jadi iman mah fitrah teh Pak. Ya. Sebetulnya kita belajar, kita mengkaji, ya. Kemudian kita dididik, ditarbiyah itu untuk merawat dan menjaga fitrah. Dalilnya apa? Hadis yang tadi. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kalau tidak dirawat fitrah ini, maka suatu waktu bisa jadi ini anak jadi Yahudi, ini anak jadi Nasrani, ini anak jadi Majusi. Lamun fitrahnya dirawat, bakal tetap aya dina Islam. Islam itu yang mana? Yang mengakui adanya Allah, adanya ilah. Allah sebagai ilah. Itulah yang disebut dengan dilalatul fitrah. Buktinya apa? Ya, buktinya adalah dalam Al-Quran disebutkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah dirimu, wajahmu kepada agama, ya, Allah yang sesuai dengan fitrah. Agama Allah itu sesuai dengan fitrah, syariat Islam itu sesuai dengan fitrah. Betul tidak Islam itu sesuai dengan fitrah? Apa buktinya Islam sesuai dengan fitrah? Gampang Bu, balikan. Ya, jadi kalau ada enggak syariat Islam yang tidak sesuai dengan fitrah? Pami aya mangga nyuhunkeun contohna hiji we. Tidak ada. Tidak ada satupun syariat Islam yang tidak sesuai dengan fitrah. Itu banyak yang protes. Yang protes itu bukan tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, tobari nafsu atuh Bu, nyariosna. Nah, jadi tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, itu banyak ibu-ibu yang menolak, ya bukan ibu-ibu di sini, kaum wanita yang menolak memakai jilbab. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan karakter kewanitaan. Siapa yang lebih paham fitrah? Anda atau yang menciptakan Anda? Fitrah wanita itu diciptakan, daya tariknya itu di tubuhnya, ya, di badannya. Makanya syariat Islam turun, tutupi semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak ada kewajiban itu buat laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki secara fitrah daya tariknya bukan di sana. Ya, fitnahnya bukan di sana. Nah, itulah yang kenapa ya ibu-ibu itu harus memakai menutup aurat sesuai dengan fitrah. Bagi waris tidak sesuai dengan fitrah. Kenapa? Laki-laki ya dengan perempuan 1:2 tidak sesuai dengan fitrah? Tidak. Tidak sesuai dengan hawa nafsu? Iya. Gitu ya. Dan banyak syariat-syariat yang sering ditentang, diperdebatkan, kalau kita telusuri sebetulnya bukan tidak sesuai dengan fitrah, tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama fitrah, dan ini menunjukkan bahwa secara fitrah manusia itu sesungguhnya sudah diciptakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil nomor kedua, dalil secara akal. Ya, dalil secara akal, secara rasional. Allah itu ada. Keberadaan Allah itu rasional tidak? Bisa dimengerti tidak? Kahartos henteu. Gitu ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, bukan dari apa-apa, ya? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Bahkan mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Nah, maka apakah Allah itu ada? Ada. Keberadaan Allah itu bisa dimengerti oleh akal kita atau tidak? Ya. Maka Allah memberikan pertanyaan, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Apakah langit dan bumi ini ada dengan sendirinya?
Kan tidak mungkin, ya. Jadi jangankan langit dan bumi ini, upami urang sumping ka hiji tempat, di hiji tempat eta teh aya bangunan anu kokoh, gedong sigrok, tong boro gedong sigrok lah, saung reon. Ya, kita melihat ada sebuah bangunan, baik itu bangunan gedung ataupun misalkan gubuk dan sebagainya. Logika kita, akal sehat kita, apakah akan mengatakan bahwa bangunan ini dengan sendirinya ada? Mungkin tidak. Pasti aya anu ngabangunna, pasti aya anu nyiptakeunna, pasti ada yang membangunnya. Ya, itu kan logikanya seperti itu. Maka apakah langit dan bumi ini, ya, yang berjalan dengan keteraturan yang luar biasa, ya, bumi berputar pada porosnya, kemudian bulan mengitari bumi dan bulan mengelilingi matahari, can kantos panon poe kasiangan, ya, can kantos panon poe terlambat, terbenam tacan, ya, itu semua teratur. Nah, pertanyaannya, mungkin tidak semua keteraturan ini itu terjadi dengan sendirinya. Kalau sebuah rumah saja, masjid ieu Pak Bu, pertama aya jalmi meninggal masjid ieu. Da mah mungkin dina emutanana ieu masjid jauh jeleg aya. Duka ada cenah tadi ngelangkung ka dieu mah teu aya, enak jantan aya. Ya, kan tidak mungkin. Berarti ada yang menciptakannya. Maka demikian juga langit dan bumi, demikian juga diri kita ini. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, kan ada teori yang ingin melunturkan, ya, mengateiskan, ya, bahwa tidak ada yang menciptakan. Semua yang ada di muka bumi ini, ya, itu adalah terjadi dengan sendirinya melalui proses perubahan sedikit demi sedikit. Anu disebut teori evolusi. Jadi teori evolusi teh Pak sanes hungkul jalmi asalna tina monyet. Kanggo nu rumaos. Nya, urang mah teu rumaos, ya. Jadi teori evolusi itu adalah teori yang mengatakan bahwa manusia itu atau semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu adalah melalui proses perubahan sedikit demi sedikit. Ujung-ujungnya kemana? Tidak ada yang menciptakan, gitu ya. Semua berproses, gitu ya. Contoh manusia itu asalnya dari apa? Dari monyet, ya. Cuman monyet itu, karena monyet itu ya adalah hewan yang secara anatomi tubuh paling dekat dengan manusia, gitu ya. Nah, cuman monyet anu asalna bongkok, ngajangkunga, ngadeg jadi tegak, gitu ya. Kemudian yang asalnya bulunya itu seluruh tubuhnya ngurangan tinggal di sawe di tempat-tempat tertentu, gitunya. Nah, kemudian yang asalnya wajahnya jadi we urang siga kieu, gitunya. Mangga saha nu masalah gitu. Kasim kuring mah teu masalah. Ngan pertarosanna apa ari monyet nu ayeuna ira jadi jelemana karunya. Ya. Monyet-monyet yang ada sekarang kapan mau jadi manusia? Terus kita nih asalnya monyet jadi jelema, jadi manusia. Setelah jadi manusia mau jadi apa? Kan begitu mestinya. Kalau terus berubah. Kan ini tidak, gitu ya. Dan itu intinya ingin mengatakan tidak ada yang menciptakan, gitu ya. Maka teori itu batal dengan sendirinya bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini ada yang menciptakannya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin dia tercipta dengan sendirinya. Maka kita juga ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanesna ti emak jeung ti bapa tuturkeun terus bakal aya, tidak ada ujungnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jadi dalil secara akal, ya. Dalil yang ketiga, dalil secara syariat. Apa yang dimaksud dengan dalil secara syariat, gitu ya.
Dalil secara syariat itu adalah bahwa semua syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, inti ajarannya apa? Tauhid. Semua mengajak kepada tauhid. Apa itu tauhid? Tadi beribadah hanya kepada Allah saja. Mungkin saja tata cara peribadatannya antara syariat nabi satu dengan nabi lain ada sedikit perbedaan, tetapi menyembahnya kepada siapa? Semua juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan apa? Secara syariat bahwa Allah itu ada dan Allah itu ilah, dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil nu kaopat ngarah tere dilalatul hissi, dalil secara his, rasa, indra. Ya. Jadi kalau tadi misalkan Allah itu ada. Adanya Allah itu dapat dimengerti tidak? Rasional tidak? Kahartos henteu. Kahartos. Nu tadi teh moal mungkin ieu alam aya pamit aya nu nyiptakeun. Itu kan dapat dimengerti, rasional. Justru yang tidak rasional itu yang mengatakan tidak ada pencipta. Nah, tapi kadang-kadang kan kita tidak cukup aja dapat dimengerti, tecekap ngan kahartos kedah karaos. Terus ente? Ya, betul tidak? Jadi tidak cukup hanya dapat dimengerti secara akal rasional, tapi dapat dirasakan tidak bahwa Allah itu ada. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah itu ada. Keberadaannya terasa atau tidak? Bukti bahwa Allah itu keberadaannya ada dan keberadaannya itu terasa, ya, adanya itu terasa, itu setidaknya dua. Bisa ditambah banyak, Pak. Mangga raoskeun. Ya, pertama, mukjizat. Mukjizat itu adalah bukti Allah itu ada dan adanya itu terasa. Oke, Bu, arihis itu artinya indra. Al-hawasus sittah atau al-hawasus khamsah artinya panca indra. Indra penglihatan, indra pendengaran, ya, indra penciuman, indra rasa, dan indra raba. Itu panca indra. Maka sesuatu yang bisa terjangkau oleh panca indra pasti ada. Ya. Meskipun oleh salah satunya. Ya. Maka kalau misalkan kita tidak melihat tapi mendengar, terdengar, oh aya. Nah, kakuping aja teu ketinggal. Mendengar radio, ya, ada ustad lagi ceramah di radio. Oh, ustad anu lagi ceramah di radio anu. Dari mana tahu? Kan tidak terlihat, kakuping. Ya, itu indra. Ya. Tidak terdengar tapi terlihat jelas. Saya ini ibu melihat saya melihat ibu dan bapak sekalian. Ini kan terjangkau oleh panca indra. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi tercium baunya. Ngalangkung kalembur. Nya, seng aya goreng sengit, goreng jengkol, goreng peda sareng beuleum tarasi. Pan popna teh saur si bapak, sengit nu masak. Cek si ibu teh Pak, teungit bau da cari bak. Gitunya. Dari mana dia tahu itu ada? Karena indranya menjangkau. Ya. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium baunya, tapi teraba. Ya. Sim kuring di mana terang cepil aya? Tuh. Katinggal henteu? Aya tuh ditinggal. Gitunya. Kakuping henteu, justru nguping. Nya. Da aya suantenan cepil mah. Ngan suanten naon we kakuping ku cepil lebat. Nya. Di mana aya? Oh, aya. Eta cenah ngeunteung aya, eta mah lain cepil bayanganana. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Ada. Terasa nggak oleh panca indera tadi? Kalau zatnya tidak. Kalau zatnya tidak. Tetapi bukti bahwa Allah itu ada dan terasa, itu sangat terasa. Pertama, ya, sering para ulama mengatakan bahwa Allah itu terasa keberadaannya setidaknya
Setidaknya oleh dua hal. Pertama itu adalah mukjizat. Mukjizat itu Bapak Ibu sekalian adalah satu hal di luar kebiasaan. Tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia. Dan dibawanya oleh siapa? Oleh orang yang mengaku nabi. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia itu nabi. Itu mukjizat. Kalau mukjizat itu tidak khariqun lil adah, khariqun lil adah itu di luar kebiasaan, bisa dilakukan oleh siapapun, itu bukan mukjizat. Ya, sehingga sulap lain mukjizat. Sabab naon? Diajar jelema bisa. Gitu ya. Tapi mukjizat belajar orang tidak akan bisa. Dan itu menunjukkan apa? Bahwa dia benar nabi dan bahwa yang dibawanya itu tidak ada yang bisa menandingi. Ya, maka ketika Nabi Musa melemparkan tongkat dan tongkat itu menjadi ular, para penyihir langsung sujud, Pak. Kenapa? Karena ini bukan sihir. Yang lain itu melemparkan tongkat jadi ular itu hanya kamuflase. Ya, hanya sihir. Sulap aja nama. Sementara Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular, benar-benar ular. Maka penyihir langsung sujud. Itulah mukjizat. Mungkin tidak Nabi Musa melakukan? Tidak mungkin. Berarti siapa? Ada kekuatan di belakang Nabi Musa. Berarti apa? Berarti betul Nabi Musa itu utusan Allah SWT. Nabi Muhammad banyak mukjizatnya. Ya, di antara mukjizatnya itu Al-Quran. Kemukjizatannya terasa sampai sekarang oleh kita. Banyak kalau dibahas, bisa jadi satu tema tersendiri, kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya kemukjizatan dari segi bahasanya. Bahasa Al-Quran dari zaman Rasul sampai sekarang itu tidak berubah. Tapi bahasanya tidak pernah usang. Pak Bu, bahasa Arab itu sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Sunda. Coba bahasa Indonesia tahun 60-an dengan bahasa Indonesia tahun 90-an kan beda. Ya. Apalagi dengan bahasa di zaman sekarang kan beda. Baca buku zaman Ahasan, baca buku zaman Ustadz Abdul Rahman, kan tutur katanya beda. Gitu ya. Sama Bu dalam bahasa Arab juga. Baca buku ditulis zaman Tabi'in. Baca buku ditulis zaman Khilafah Umayyah, zaman Khilafah Abbasiyah, zamannya misalkan siapa Ibnu Taimiyah, dengan buku misalkan sekarang Wahbah Zuhaili, Yusuf Qardawi, beda Bu bahasanya teh. Oh henteu Ustaz sami sami naon? Sami teu kahartos. Beda. Bahasanya beda. Tapi Quran ya dari dulu sampai sekarang tetap gitu ya. Bahasa dan tidak terasa bahasa itu wah ibu bahasa kuno tuh gitu ya. Mangga pena sok ngawas mah awas Ibnu Katsir sareng Al-Marogi da benten ya asami Ustaz sampai teu hartos gitu ya. Nah itu mukjizat ya. Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran itu yang paling sangat berpengaruh kepada diri ya. Umar bin Khattab saja sampai beriman ketika baca Al-Quran ya. Kemudian juga misalkan Allah Rasul ya mengatakan membaca Al-Quran itu disunnahkan dinyanyikan. Coba nyanyian yang biasa kita nyanyikan untuk Al-Quran, nyanyikan yang bahasa Arab selain Al-Quran beda, ketahuan Bu. Jadi kalau kita sering ngaji ya jangan belajar bahasa Arab secara mendalam, jangan. Sering ngaos we. Pami ngupingkeun anu ngaos Quran sareng anu maca Arab tapi lain Quran, insyaallah bakal tiasa. Tapi lamun tara ngaji mah moal. Aya urang Arab ngamek nyarekan ge amin amin. Gitunya. Nah, itu adalah salah satu mukjizat, kemukjizatan. Jadi bukti Allah itu ada dan ada terasa itu mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an seperti itu menunjukkan bahwa ini bukan dari Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti Allah itu ada. Dan adanya terasa itu adalah ijabatud doa. Ijabah doa. Ya.
Satu ketika di Madinah itu terjadi paceklik, kering, kemarau, sehingga kering kerontang, barulahnya tanah oge. Rasul sedang khutbah, datang orang kepada Nabi untuk meminta hujan, agar berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Nabi mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma agithna, Allahumma agithna, ya Allah turunkanlah hujan yang deras, ya Allah turunkanlah hujan deras. Tidak lama setelah itu hujan turun. Cing bu pak upami nu disuhunkeun teu aya masihan moal. Kalau yang dipinta itu tidak ada, apakah dia akan ngasih atau tidak? Tidak akan ngasih. Nah, kenapa dia ngasih? Karena ada. Ibu sama doa tak? Dijabah henteu? Nah, abang mau. Ya. Kita suka berdoa tidak suka. Apakah diijabah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Diijabah. Karena tidak ada doa yang tidak diijabah kecuali ada penghalangnya. Jadi semua doa itu pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Doa yang tidak diijabah itu karena ada penghalangnya. Di antara penghalangnya apa? Perbuatan maksiat dan makanan yang haram. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah meminta keberkahan, tapi kita melaksanakan yang haram, Allah malah diijabah. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi kita makanannya makanan haram, malah diijabah, gitu ya. Nah, cuman memang begini bunya. Biasanya kita memahami ijabah doa itu seperti anak kecil minta uang kepada orang tuanya, mah nyuhunkeun artos 5.000, cereng 5.000. Tahu orang mah gitu, pamik Allah, ya Allah, abi nyuhunkeun Avanza, hoyong teh enjing aya di garasi. Gitunya. Da ibu wantun teu urang nyebatkeun ngadoa urang teu dijabah ku Allah, bari ibu dina kayaan sehat wal afiat, jag-jag waringkas ayeuna aya di dieu. Eta teh ijabah doa, Bu. Pak. Nah, itu ya. Nah, ijabah doa itu bisa jadi Allah memberikan persis seperti apa yang kita minta. Ya. Sok nyuhunkeun ka Allah cing sehat. Sehat ibu ayeuna. Diijabah teteh. Gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi Allah itu ya tidak memberi apa yang kita pinta secara langsung, tapi Allah tunda. Nanti Allah berikan pada waktunya. Tiasa janten orang teh tos hilap kanu disuhunkeun teh. Jol dipasihan ku Allah teh. Gitu ya. Nah, atau Allah tunda untuk nanti diberikan di yaumul akhir. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, doa itu bisa jadi apa yang kita pinta tidak Allah berikan. Tetapi Allah cegah musibah yang hampir saja terjadi kepada kita. Ibu kantos bade katabrak mobil teu cios. Sanes heureuy. Nya, bade cilaka salamet secara ajaib. Sering kajantenan seperti itu. Sering. Itu bisa jadi ijabah doa. Ya. Nah, jadi tidak ada doa yang tidak diijabah. Ibu bapak, Allah itu ada tidak ada. Adanya terasa atau tidak, tinggal kita hitung nikmat yang kita rasakan ini dari siapa. Ngitung napas wae upami bade dietang napas ngarenghap hungkul. Upami bade diartoskeun sabaraha ratus juta sebulan. Dari siapa itu? Apakah ada pabrik oksigen? Tidak ada pabrik oksigen. Nah, itu katanya kalau di rumah sakit yang sakit harus beli oksigen. Bukan beli oksigen ke pabrik oksigen, bukan. Dia hanya mengemas oksigen. Seperti tidak ada pabrik air. Kenapa? Tidak ada yang bisa bikin air. Ada juga pabrik pengemasan air. Kade. Karena itu air cai itu tidak boleh dijual. Tidak boleh, Pak. Pami ibu gaduh sumur, aya tatanggi nyuhunkeun cai, tong dipeta artos. Gitu ya. Kenapa? Karena air itu hak bersama, silahkan. Gitu ya. Nah, tuh Pak cenah eta meser aqua, ulah dipeser eta mah Perancis. Danon.
kita bukan beli airnya, tapi beli jasa mengemas air tersebut. Gitu ya. Itu pemahamannya. Ya. Beli jasa pengemasan air tersebut. Itu, ya. Jadi Bapak eta cenah aya nu nyuhunkeun cai ku abdi seukeun artos, tilas naon? Tilas listrikna mangga. Ya. Gitu. Ya jadi ini nikmat Allah itu kalau kita hitung tidak akan terhitung. Nikmat nafas saja itu tidak akan pernah bisa kita bayar kalau harus bayar, ya. Dan tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman biasanya kalau diberi nikmat kita suka lalai. Kalau diberi nikmat kita suka lupa. Baru kita ingat ketika tertimpa musibah. Ya. Nembe aya lini, baru ada gempa ya. Oyak nih goyang. Langsung nembe la ilaha illallah. Nembe astagfirullah, dipaparin nikmat saneng-eneng mak nyantai we. Ya. Baru ketika kita sakit baru terasa, ya Allah hapunten abdi kemana aja selama ini, kan gitu ya, kamana wae sakitu nikmati Allah sakitu seueurna. Nah itulah ya hikmah dibalik musibah itu. Nah ibu bapak, ketika terjadi gempa tsunami, coba logika kita kan langsung teteh ka Allahnya, ya Allah astagfirullah Allahu akbar la ilaha illallah, ya. Kenapa? Karena kita yakin tidak ada makhluk yang mampu menurunkan musibah sedahsyat ini. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pan teu kaemut urang pami kejadian gempa ieu teh mundingna keur oyag. Nah, kan ada Israiliyat. Jadi Israiliyat itu begini katanya. Bola dunia ini itu ada di ujung tanduk kerbau, munding. Tinggi segede kumaha mundingna. Gitu ya. Nah, ketika terjadi gempa itu adalah mundingna oyag cenah teh. Gitunya. Kan teu aya kaemutan kadinya, ya. Nah, bahwa Allah itu ada. Adanya itu terasa atau tidak piraku teu karaos. Ya. Jadi panjang ya. Ya, kurang singkat we. Jadi Allah itu ada. Dalil Allah itu ada tadi ada 4. Dilalatul fitrah, dilalatul aqli, dilalatul hissi, dan dilalatul syar'i. Iman kepada Allah, iman Allah ada. Yang kedua, iman Allah sebagai Rabb. Ini sudah tadi juga. Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur, ya. Dan tidak ada yang menciptakan dan mengatur langit dan bumi ini selain Allah. Itu tauhid. Kalau kita punya pikiran bahwa selain Allah juga aya dewa matahari, aya dewa bulan, aya dewa dan dewa-dewa yang lainnya, ya, itu berarti musyrik. Maka tauhid rububiyah itu adalah kita iman bahwa Allah itu sebagai pencipta dan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Sehingga nanti dampaknya kepada yang ketiga, iman Allah sebagai ilah. Apa ilah itu? Ilah itu al-ma'luhul ma'budu hubban wa ta'ziman. Yang kita sembah, yang kita ibadahi karena rasa cinta dan karena rasa ta'zim. Ya. Kenapa kita cinta? Karena kita mengenal Allah ini yang memberikan segalanya kepada kita. Lalu kita menyembahnya. Kenapa kita ta'zim kepada Allah? Karena Allah yang Maha Kuasa untuk memberi pahala, bahkan memberikan siksa kepada siapa yang melanggar aturannya. Itulah ilah. Nah, kenapa kita hanya kepada Allah saja? Ya, karena tidak ada Rabb selain Allah. Ya, karena tidak ada Khalik selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilah illallah. Ya. Kalau kita iman kepada Allah tapi imannya itu berhenti di iman Allah sebagai pencipta, betul tidak? Salah. Kenapa? Kalau kita iman di sana, sampai di sana saja, maka sampai kepada iman Allah sebagai pencipta, itu sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Lahab,
Kenapa? Orang-orang jahiliyah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan la yaqulunnallah. Mereka akan mengatakan, kenapa siapa yang menciptakan itu? Allah. Tapi kenapa kamu beribadah kepada Allah? Kenapa kamu menyembah berhala? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tidak menyembah berhala ini, saya tidak menyembah makhluk ini kecuali hanya untuk mendekatkan kepada Allah. Wasilah ini mah musyrik kayak gitu. Ya, itulah yang disebut dengan musyrik. Makanya kalau kita ibadahnya tauhidnya itu sampai tauhid rububiyah, itu tauhidnya sama dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena tauhid itu harus sampai tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Beribadah hanya kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya, maka itulah yang disebut dengan musyrik. Dari mana ini? Ya, karena yang menciptakan juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai asma-asma yang husna, ya, nama-nama yang baik, ya. Fad'uuhu biha, silahkan kalian berdoa biha dengan asmaul husna tersebut, ya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkan saja orang-orang yang mengingkari asma Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka amalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mempunyai asma. Ada yang menyebutkan namanya itu 99, ada yang menyebutkan namanya itu tidak terbatas, selama disebutkan oleh Al-Quran dan hadis sahih, ya, berarti itu adalah asma Allah. Maka tauhid asma wa sifat itu adalah kita percaya, kita iman terhadap nama-nama tadi itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tanpa kita mentaktil. Taktil itu mentiadakan, tanpa kita juga menyamakan sifat-sifat dan nama-nama tadi dengan sifat dan nama makhluk. Kalau dalam Al-Quran atau dalam hadis disebutkan yadullahi, dalam Quran yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka kita percaya Allah itu punya yadun, tapi kita tidak menyamakan yadnya itu dengan yad manusia. Sebab apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fungsi asma Allah itu adalah tadi disebutkan di sini untuk berdoa. Jadi kita berdoa kepada Allah itu boleh melalui perantaraan asma'nya, ya. Fad'uhu biha, misalkan kita mau meminta rezeki, ya Razzaq urzuqna, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Itu boleh. Itu tawasul yang dibolehkan. Jadi tawasul yang dibolehkan itu 3, ya. Pertama, tawasul dengan amal soleh. Contohnya tiluan anu di guha teh terjebak, masing-masing menyebutkan amal solehnya, kemudian dengan amal soleh tersebut dia berdoa kepada Allah agar dibukakan batunya, maka terbuka. Ya, siap. Lanjut, siap. Pilih ayana naon, Pak. Keun sakedap deui. Teu naon calon. Tawasul yang kedua itu adalah tawasul tadi dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh, ya, yang masih hidup. Lamun tos maot mah teu kenging. Ya. Jadi kumaha tawasul ka jalma soleh teh?
minta didoakan oleh orang yang soleh. Apakah kita suka meminta doa kepada orang lain? Da mal disuhunkeun doa namun urang teu terang eta jalmi soleh. Nya, matak disuhunkeun doana ge urang yakin eta jalmi teh soleh. Rumasa urang maloba dosa, nyuhunkeun pangdoakeun ka ustad. Itu boleh. Selama yang diminta doanya itu masih hidup. Kalau sudah mati, sahabat oge Rasul tos pupus mah teu nyuhunkeun pangdoakeun ka Rasul tak kitu we. Nah, yang ketiga yang boleh itu tawasul dengan Asmaul Husna. Ya, fad'uhu biha. Nah, itu boleh. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah menyebut dulu Asmaul Husna-nya, itu boleh. Ya, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Alim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya, itu boleh. Ya, karena apa? Ini dalilnya. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya makna dari la ilaha illallah tersebut. Ya, pertama la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu iman Allah itu ada, iman Allah itu sebagai pencipta, sebagai Rabb, iman Allah itu sebagai ilah, dan iman kepada asma dan sifatnya. Tadi disebutkan dalil Allah itu ada dalil secara fitrah, dalil secara akal, dalil secara syariat, dan dalil secara panca indera. Nah, pantesan we dina ayat ieu disebutkeun fa'lam, milikilah ilmunya, geuning jeronya la ilaha illallah teh tidak sebatas lagu Roma Irama. Mana ya Roma Irama nyanyinya la ilaha illallah. Nah, tidak hanya sebatas itu, tetapi ini adalah yang paling mendasar di dalam kehidupan kita beragama. Dan mudah-mudahan dengan dibahas barusan, dengan kita kaji dan kita tadabburi, ini bisa memperkuat akidah kita dan meningkatkan keimanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tazkirah buat kita semua, menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.